berada di perbukitan atau di hutan, suasana alam pegunungan yang asri dan pepohonan yang rindang. Itu yang mendorong kami akhirnya membentuk wisata desa, karena banyak sekali pegunungan dan juga pepohonan yang tentunya rindang dan suasananya sejuk dan asri. Nama saya Rupi Astono, Kepala Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Desa Samar ini berbatasan dengan desa sebelah, yaitu yang pertama sebelum Desa Samar itu ada Desa Molyosari, atasnya itu ada Desa Pagerwojo, dan di sebelah timurnya Desa Segawe dan juga Desa Penjor. Ada 5 dusun: Dusun Kerajaan, Dusun Garon, Dusun Gading, Dusun Tumpak Nongko, dan Dusun Sendangdok. Mayoritas para warga Desa Samar ini adalah petani dan peternak. Dalam hal ini adalah peternak sapi perah yang menghasilkan susu. Salah satu tujuan kami dari pemerintah desa untuk membentuk suatu kegiatan usaha, yaitu adalah membangun wisata, dalam hal ini wisata desa yang dikelola oleh BUMDes. Itu yang mendorong kami akhirnya membentuk wisata desa, karena wilayah Desa Samar ini banyak sekali pegunungan dan juga pepohonan yang tentunya rindang dan suasananya sejuk dan asri. Saat ini ada wisata di Desa Samar ini, agro eduwisata jeruk-jeruk, peternakan sapi perah, dan juga wisata air. Untuk letak wisata agroedu wisata jeruk-jeruk berada di Dusun Gading, Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Untuk suasana atau udara kita masih murni, jernih, dan segar. Agroedu wisata jeruk-jeruk yang bertujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak sekolah, karena di dalamnya terdiri pohon jeruk dan juga pohon-pohon buah yang lainnya, agar supaya masyarakat, terutama anak-anak sekolah itu bisa mengenal terkait dengan pepohonan buah-buahan tersebut. Untuk pengunjung masuk ke lokasi kita bayar 5.000, terus makan sepuasnya. Setelah itu untuk pengunjung yang menginginkan dibawa pulang buahnya jeruk, kita per kilo bisa ditimbang dengan harga Rp10.000. Biasanya kita gencar-gencarnya promosi untuk pengunjung itu biasanya pas waktu panen raya, itu sekitar bulan 9. Jadi kita mengadakan promosi lewat media sosial, lewat Facebook, IG, atau lewat TikTok. Kita memperkenalkan atau intinya kita memamerkan bahwa di kebun kita sudah mulai panen. Jadi untuk pengunjung sudah bisa ke kebun jeruk agroedu wisata jeruk Desa Samar. Sebenarnya banyak cerita unik dari salah satu pengunjung ataupun beberapa pengunjung. Cerita uniknya begini, datang sore ke sini, terus dia minta mau menginap di sini. Nah, padahal di sini belum ada penginapan ataupun homestay. Jadi kita ya juga kebingungan. Terus kita disuruh menyarikan tenda. Beliaunya, pengunjungnya, jadi tetap menginap di sini.
Itu yang menjadi kelemahan kita dan juga cerita unik dari pengunjung. Agroeduwisata jeruk-jeruk Desa Samar, selain kita menyuguhkan wisata alam dan juga kebun jeruk, di sini kita juga budidaya madu lebah klanceng. Untuk madu klanceng sendiri kita ada sekitar 50 buah kotak atau yang biasa disebut dari stup klanceng yang kita bisa panen 3 bulan sekali. Tergantung dari jenis makanan madu klanceng atau lebah klanceng sendiri. Terus selain dari hasil madu klanceng, di agrowisata jeruk-jeruk kita juga mengadakan tumpang sari atau tanaman di sekitar tegakan pohon jeruk. Adapun tanaman tumpang sari di sini adalah tanaman jenis hortikultura, yaitu dari jenis sayur-sayuran, dan juga kita ada yang namanya empon-pon mulai dari jahe, kencur, dan juga kunir. Terus untuk tanaman sayur-sayuran kita ada sawi, ada kacang tanah, juga ada sejenis kol. Terus itu yang paling terbaru kita ada tanaman kacang tanah yang kita kerjasamakan dengan kelompok tani yang ada di Desa Samar. Kami ingin mengangkat kegiatan keseharian masyarakat kami, yaitu kegiatan keseharian berupa mulai pemerahan susu sampai menjual hasil susu tersebut kepada penampung. PT Sumber Susu Halalan Thayyibah itu sudah berdiri di Desa Samar sejak tahun 2000, antara 2013 sampai 2014. Proses kegiatan dimulai dari pagi, mungkin sekitar jam setengah 6 itu pick up keluar dari pabrik untuk menuju lokasi pengambilan susu. Mungkin dari peternak sudah mulai pemerahan susu sekitar jam 5 pagi. Soalnya di sini pemerahan masih dilakukan peternak dengan cara manual. Setelah susu sudah diantarkan ke pos masing-masing, nanti dimuat di pick up, kemudian dibawa ke pabrik, dibongkar, kemudian melakukan proses seperti tadi di jam 3 sore, dimulai lagi seperti tadi sampai jam 6 sore. Untuk menjaga kebersihan dan menjaga kualitas, selalu melakukan pembersihan terhadap cooling milk tank dan selang-selang pembongkaran, dan tentunya pengambilan susu harus cepat, estimasi tidak boleh lebih dari 3 jam. Per pick up diambil sampel untuk melakukan uji tes resasurin, yaitu uji kadar bakteri. Terus kemudian untuk menguji kualitas menggunakan laktoscan untuk mengetahui protein dalam susu, mengetahui kadar air, lemak, mungkin mengetahui berat jenis dari susu itu tersebut. Untuk di sini susunya dibawa langsung ke pabrik pusat Frisian Flag Indonesia. Ada pula yang dibawa ke Cimory, ada lagi yang dibawa ke Garuda Food. Untuk lokal pengiriman hanya ke Kediri, itu untuk produk lokalan. Produknya Maktam, mungkin manfaat untuk mensejahterakan masyarakat, teruntuknya kepada petani susu, soalnya nutrisi Indonesia hanya bergantung pada susu sapi. Desa Samar ini dialiri 2 sungai yang menurut kami berprospek untuk dijadikan sebuah wahana wisata yang memacu adrenalin. Untuk lokasi river tubing Desa Samar itu letaknya itu ada sebuah PT
sumber susu, di situ ada jalan turun. Kita nanti akan masuk, turun lewat situ, nanti akan sampai di sungai. Kalau biasanya di desa sini kita menjulukinya adalah dengan Sungai Ledeng. Itu peninggalan dari Belanda dulu. Nah, kemudian kita sudah sampai Sungai Ledeng itu, kita naik ke atas arah barat, kemudian nanti sudah sampai pertigaan lagi, kita turun lagi dan sampailah di tempat wisata River Tubing, Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo. Kalau biasanya di situ kita memanggilnya dengan nama Gelodakan. Di sini juga ada kolam-kolamnya, yang di situ ada ikan nila. Nah, ketika nanti wisatawan hadir ke sini, kalau misalkan bawa pancing atau apa dipersilahkan, nanti akan mancing sendiri, kemudian dimasak-masak sendiri, silakan bawa alat sendiri, juga bagus. Pernah kemarin itu ada salah satu orang yang datang ke sini itu juga sempat bilang kepada tim kami itu lokasinya keren, kemudian view-nya juga sangat menarik. Untuk peralatan itu sudah disediakan, ada ban, kemudian juga ada pelampung, dan juga ada helm pelindung kepala. Itu untuk supaya nanti ketika kita bermain river tubing itu keselamatan kita tetap terjaga. Kita boleh senang, tapi keselamatan itu nomor satu. Keinginan kami dengan terbentuknya beberapa wisata yang ada di Desa Samar ini, salah satunya tentunya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Desa Samar. Tidak menutup kemungkinan nanti masyarakat bisa menjual hasil karya mereka, menjual produk-produk hasil Olanda khususnya yang ada di Desa Samar ini, menjual minuman atau apa yang nanti bisa dinikmati oleh para pengunjung yang nantinya bisa menambah ekonomi masyarakat Desa Samar ini. Terima kasih dari Dinas Pariwisata juga sudah berkunjung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tulungagung sudah berkunjung, yang sudah memberikan support dan juga memberikan apresiasi yang intinya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Samar ini. Karena semua wisata yang ada di Samar ini jujur saja masih rintisan, Pak. Jadi perlu proses, perlu ikhtiar, perlu kerja keras, perlu kerjasama yang baik, terutama kepada masyarakat kami, masyarakat Desa Samar harus mendukung kegiatan ini sehingga nantinya wisata desa ini bisa terwujud dan nantinya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Samar. Harapan saya sebagai pengurus intinya terus ada dukungan dari pemerintah desa dan juga dari dinas-dinas pariwisata dan dinas terkait yang ada di Kabupaten Tulungagung untuk membantu mempromosikan dan juga mengembangkan wisata yang ada di desa-desa, khususnya di Desa Samar yang ada wisata agroediwisata jeruk-jeruk. Kedepannya dari wisata river tubing ini bisa semakin ramai, semakin banyak pengunjung, semakin terkenal di Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, apalagi nanti bisa turun sampai kota juga. Ya mungkin kita berdoa saja dari pengurus
itu ada dari luar kota yang bisa tahu lokasi yang seindah seperti ini. Semoga pabrik ini bisa menjadi lebih besar lagi, bisa menciptakan lapangan kerja lebih luas lagi, bisa mendongkrak ekonomi di desa ini. Ingin sekali untuk dinas-dinas terkait ya, dinas terkait yang mungkin membidangi di bidangnya bisa mensupport kegiatan, karena bagaimanapun juga desa ini perlu bimbingan, perlu dukungan. Jelas nanti kalau sudah terwujud ya akan memunculkan nama Desa Samar itu sendiri dan juga Kabupaten Tulungagung, jelas. Yang mungkin kalau yang di kota jenuh, di kota jenuh dengan suasana hiruk pikuk kebisingan, kalau datang ke Desa Samar, mudah-mudahan bisa sedikit refresh, sedikit segar, akhirnya besok bisa kembali segar lagi, bisa kembali kerja lagi. Monggo datang ke Desa Samar.